Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, memberikan iman Islam kepada kita sehingga kita dapat bertemu di daring kali ini di mata pelajaran PKWU. Baiklah anak-anakku, untuk kali ini kalian akan belajar tentang bahasa pemrograman. Kalian kemarin sudah diberi bapak tugas tentang HTML. Jadi HTML itu apa, pengertiannya, sejarahnya, versi-versinya, dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman HTML. Bahasa pemrograman HTML ini digunakan untuk apa? Jadi bahasa pemrograman HTML ini digunakan untuk membuat sebuah website. Memang untuk membuat website pada saat ini itu sangat mudah. Sudah ada template-template di situ, di internet itu banyak, kita download, kita tinggal ganti-ganti tulisannya, ganti-ganti temanya, ganti fotonya, sudah jadi. Tapi jika kita hanya mengandalkan template yang ada di internet, yang website-website instan itu, maka ada beberapa kekurangan nanti yang akan kalian dapat. Jadi kalau website itu digunakan untuk sebuah kalau misalkan digunakan untuk sebuah instansi yang tidak begitu membutuhkan security tingkat tinggi, misalkan hanya sebagai profil sekolah, tidak menyangkut dengan keuangan, gitu masih tidak begitu masalah. Meskipun itu nanti kalau dihack juga jadi masalah. Tapi kalau website yang kalian buat nanti itu berhubungan dengan database dan keuangan, misalkan websitenya atau enggak keuangan saja, databasenya pegawai, misalkan databasenya pegawai di sebuah instansi, atau di situ ada websitenya itu ada aplikasi laporan ataupun aplikasi untuk gaji dari pegawai. Nah, kalau seperti itu nanti kalau di hack, maka nanti bisa terjadi kerugian yang cukup besar terhadap orang yang punya website itu. Untuk itu kalian harus belajar yang namanya bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman yang akan kita pelajari ini untuk membuat website, yaitu bahasa pemrograman HTML. Untuk membuat website itu nggak hanya HTML saja, banyak yang harus di program yang dibutuhkan. Sedangkan dasarnya itu ada di HTML ini. Jadi di HTML ini merupakan sebuah struktur pemrograman website. Struktur seperti apa? Struktur seperti jadi gini, di website itu ada sebentar. Ini bentuk program HTML. Jadi ada seperti ini. Di tulisan ini sebenarnya ada 3 bagian penting di HTML ini. Yang pertama namanya, jadi bagian HTML itu sebenarnya ada 3 ini. Yang pertama adalah bagian deklarasi, yang kedua bagian head, yang ketiga bagian body. Jadi untuk struktur HTML itu ada struktur dasarnya ada 3, yaitu deklarasi, head, sama body. Ada 3. Nah, di mana deklarasi, mana head, mana body. Jadi untuk contoh pemrogramannya seperti ini, yang dinamakan body itu ada tulisan body ini. Ini adalah body dari bahasa HTML. Terus yang dinamakan head itu di sini, ini head. Ini headnya. Dan yang dinamakan deklarasi itu ini.
Jadi ini adalah deklarasinya. Jadi untuk penulisannya deklarasi itu dimulai dari kurung siku buka, diakhiri dengan kurung siku tutup. Di sini ada tanda seru, tulisannya doc type besar semua, spasi HTML kecil. Penulisannya harus persis seperti ini. Kalau nggak seperti ini nanti tidak berjalan untuk HTML-nya. Tuh untuk penulisan dari deklarasinya. Ini untuk apa deklarasi ini? Ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa program yang akan kalian buat itu adalah HTML. Jadi untuk membuat sebuah HTML harus ada deklarasinya. Deklarasinya yaitu ini, doctype HTML. Sudah? Kalau sudah untuk doctype HTML, maka HTML ini akan dimulai dengan ini. Dengan yang pertama ini HTML. Saya perbesar dulu. Ini dimulai dengan ini dulu. Kurung siku buka HTML kurung siku tutup, terus ditutup dengan kurung siku buka garis miring HTML kurung siku tutup. Nah, jadi setelah dideklarasikan, maka pemrograman HTML itu harus dibuka dengan kurung siku HTML kurung siku tutup dan ditutup dengan kurung siku garis miring HTML kurung siku tutup. Nih. Jadi ini awalannya, yang ini awalan, ini penutupnya. Setelah deklarasi baru dibuka dengan HTML ini dan ditutup dengan HTML ini. Harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti programnya nggak mau jalan. Setelah itu kita lanjut ke head atau bagian headingnya atau bagian kepalanya. Kepalanya itu ini headnya. Nah, headnya itu dibuka dengan ini ya, kurung siku buka head kurung siku tutup dan diakhiri ini kurung siku. Nah, jadi ini ya, dimulai dari head ini ditutup dengan head ini. Jadi setiap penutupan itu ada garis miringnya. Kalau HTML tadi kurung siku buka HTML kurung siku tutup ini, terus ditutup dengan kurung siku buka garis miring HTML kurung siku tutup. Begitu pula dengan headnya juga gitu. Untuk headnya atau kepala dari program ini itu dimulai dengan kurung siku buka head kurung siku tutup dan diakhiri dengan kurung siku buka garis miring head kurung siku tutup. Nah, setelah head di dalam head ini bisa diisi berbagai macam kode pemrograman. Jadi dari sini, dari head sini ke sini itu bisa diisi berbagai macam kode program. Tapi tidak semua kode program dimasukkan di sini. Untuk di head ini dikhususkan untuk penulisan judul dari websitenya, atau ada lagi untuk penulisan CSS dan lain sebagainya. Tapi itu nggak usah saya jelaskan di sini karena itu untuk tingkat lanjut. Jadi untuk kali ini yang perlu kalian ketahui, bagian head ini kepala itu berisi di judul atau titel dari websitenya. Nah, titel itu juga gitu. Titel itu diawali dengan kurung siku titel kurung siku buka titel kurung siku tutup, terus ditulis isinya belajar HTML 01 ditutup dengan kurung siku buka garis miring titel kurung siku tutup. Nanti kalau di running maka judul dari websitenya itu muncul ini, belajar HTML
pagar 01. Nah, itu untuk head. Jadi headnya, kepalanya itu berisi program untuk menampilkan judul dari websitenya atau title. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu bagian body. Bagian body juga gitu. Body itu diawali dengan kurung siku buka body kurung siku tutup, dan diakhiri dengan kurung siku buka garis miring body kurung siku tutup. Nah, disinilah di antara kode body ini sampai sini itu bisa diisi berbagai macam kode program untuk tubuh dari websitenya. Jadi yang perlu kalian pahami, saya ulangi lagi, untuk bahasa pemrograman HTML itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah deklarasi, yaitu penulisannya seperti itu, kurung siku buka, tanda seru, dot type besar semua, spasi HTML kecil, terus kurung siku tutup. Itu mendeklarasikan bahwa program yang akan kalian buat yaitu program HTML. Itu yang dinamakan deklarasi. Yang kedua, heading atau kepala dari website. Nah, untuk kepalanya, jangan lupa, untuk setelah deklarasi maka kita harus membuka program HTML kita dengan cara ini, HTML dan ditutup dengan HTML. HTML biasa, ini ada garis miringnya. Setelah deklarasi kita harus memberikan pembukaan penulisan program, yaitu HTML seperti ini, dan ditutup dengan HTML seperti ini. Setiap menulis program website HTML. Nah, untuk headingnya juga gitu. Ini headingnya tadi dibuka dengan head kurung siku buka head kurung siku tutup, dan ditutup dengan kurung siku buka garis miring head kurung siku tutup. Itu bagian kepalanya. Dan yang terakhir bagian body. Kalau sudah paham, maka kita akan praktek. Untuk praktek pembuatan website ini, kalian download di Play Store. Ini Play Store, cari Sublime Text. Nih, Sublime Text. Nah, yang ini sudah saya install ya. Ini sudah saya install, tinggal saya buka. Ini nanti kamu install. Nanti kalau sudah terbuka Sublime Text-nya nanti seperti ini. Coba saya buka file baru, buat file baru saja. Nah, nanti kalau kalian sudah buka Sublime Text, nanti bentuknya seperti ini. Pertama kita akan buat sebuah program HTML tadi. Jadi gini, untuk membuat program baru, setelah dibuka nanti muncul program seperti ini baru. Untuk penulisannya jangan lupa, yang pertama kita tuliskan deklarasi dulu. Untuk deklarasi, cara penulisannya, jadi sintak penulisannya seperti ini. Ini kurung ini ya. Di sini ada, di sini ada ini, ada kurung buka sama kurung tutupnya ya. Di sini pakai ini saja, karena kalau kita pakai keyboard yang ada di Android ini, maka kita akan, ketika kita mencari kurung siku itu harus diklik ini 1 2 3 ini, baru diklik ini, muncul kurung sikunya di sini, buka sama tutupnya. Supaya mempermudah
maka pakai yang kurung siku yang di sini. Jadi tidak usah membuka di keypadnya Android, di keypad yang di sini. Untuk penulisannya kurung, jadi gini, kurung sikunya gini, kurung siku. Jangan lupa tadi ada tanda seru. Nah, tanda seru juga sudah ada di sini disediakan ya. Tanda seru, terus doctype-nya besar semua. Doctype spasi HTML-nya kecil. Seperti ini tadi ya. Terus kurung tutup. Enter. Setelah doctype, jangan lupa untuk membuka program HTML ini dengan kode HTML kurung tutup dan ditutup lagi nanti dengan garis miring HTML. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya sini, di dalam ini kita bisa masukkan program yang kode program yang lain. Nah, kita lanjutkan. Di tengahnya sini, setelah kita buat pembukaan sama penutup HTML, kita buat headingnya atau untuk kepalanya, dimana kepala dari program ini nanti diisi judul dari websitenya. Jangan lupa untuk heading seperti ini ya, head kurung, pakai ini ya, lupa, maaf, head, dan nanti ditutup dengan head, garis miring head. Nah, seperti ini. Di tengah kita isikan judulnya. Nah, untuk judul dari website tadi, kodenya apa? Dibuka dengan title ini, dan ditutup dengan title seperti ini. Nah, ini judulnya kita bisa isi di sini. Misalkan judulnya belajar HTML pemula. Nanti websitenya akan muncul judul belajar HTML pemula. Nah, titelnya sudah, sekarang kita buat bodinya. Nah, body itu di bawahnya head, di luar dari head ya, bukan di dalamnya head, di luar dari head ini, maka kita buat body kurung tutup. Nah, kita kasih space di sini, body ditutup dengan body. Nah, di tengahnya ini bisa kita isi, misalkan diisi kita isi selamat datang di website saya. Nah, udah seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini, kita bisa menyimpannya. Caranya ini, untuk menyimpan, kamu klik ini ya, yang ada titik 3 itu, kita klik. Titik 3-nya diklik, ini simpan, terus simpan. Nah, diisi namanya misalnya tes atau coba, itu coba 1 misalkan. Jangan lupa ekstensinya titik ditulis HTML, jadi coba 1 titik HTML. Disimpan di mana ini? Diingat-ingat, ini saya simpan di folder storage amulet 0. Terserah ini kamu simpan di mana tempatnya. Terus kalau sudah di oke. Kalau pengen lihat hasilnya gimana? Lihat hasilnya tuh klik ini yang titik 3 lagi, lihat di web. Nah, ini saya pakai Mi Browser ya, pakai Mi Browser. Nah, maka di sini muncul selamat datang di
selamat datang di website saya. Terus judulnya tadi ada di mana Pak? Judulnya itu ada di sini. Tabnya ini kamu klik ya, yang ini tabnya. Nah, seperti ini. Maka di sini ada tulisan belajar HTML pemula. Ada belajar HTML pemula, ini adalah judul atau titel yang kalian buat tadi. Ini untuk membuat website. Jadi kalian sudah bisa berhasil membuat website yang sangat sederhana, di mana di situ menampilkan judul website sama tulisan selamat datang di website saya. Saya Bapak tambahi satu lagi di sini. Saya tambahi satu lagi. Saya akan masuk lagi ke ini. Nah, ada lagi pengaturan satu di sini, ada satu pengaturan lagi, namanya pengaturan heading atau pengaturan penulisan judul. Jadi penulisan judul ini misalkan penulisannya judul itu H1 sampai H6. Jadi yang paling besar itu H1, yang paling kecil H6. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau di depan selamat ini saya kasih kode H1 gini, dan saya tutup dengan seperti biasa garis miring H1 kurung tutup. Nah, terus saya buat lagi di bawahnya ini, saya copy dulu ya ini ya, pilih salin, misalkan saya salin di sini, saya tempel. Nah, H1 terus ini saya ganti H1 nya jadi H2. H2 ini juga H2 H2 2 ya H2 ini. Terus di bawahnya lagi saya isi lagi sama, saya paste, cuma saya ganti H3 yang ini juga ini juga H3. Nah gini, coba saya simpan, terus saya lihat hasilnya di web pakai Mi Browser. Nah kamu lihat tulisan selamat datang di website saya ini macam-macam. Jadi kalau pakai H1, pakai yang H1 tadi lebih besar ini yang pakai H2, ini yang pakai H3. Semakin kecil sampai H6 maka penulisan website itu semakin kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Tidak kasih Bapak tuh tidak Bapak kasih tugas, hanya kalian pelajari saja. Untuk HTML ini kalian bisa coba-coba di rumah pakai HP Android kalian, dengan menginstal Sublime Text tadi, terus kalian bisa buat website seperti ini. Belajar saja dulu, nanti kalau sudah untuk minggu depan kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa tanya ke WA atau langsung di alertnya juga bisa, tidak apa-apa. Nanti minggu depan saya kasih materi lagi tentang website ini HTML. Nanti kalau sudah lumayan banyak materi yang kalian dapat tentang website ini, nanti baru Bapak beri tugas untuk membuat website yang lebih lengkap. Jadi nggak hanya tulisan seperti ini. Demikian untuk materi kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.